sugeng enjing, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen wengi sugeng dalu, paringi matur nuwun, timbali matur dalem, yen liwat matur permisi, yen lepat nyuwun pangapunten. Sahabat sejati Sambang Sapa Sekolah yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini perjalanan kami dengan teman-teman tim kreatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yang pertama dalam rangka untuk monitoring pelaksanaan ujian sekolah yang kebetulan dimulai hari ini Senin tanggal 18 April tahun 2022, ujian sekolah di tingkat SD bersamaan juga dengan ujian sekolah di tingkat SMP. Kami mengawali perjalanan Sambang Sapa Sekolah itu dari wilayah Kecamatan Pengadegan. Yang pertama ke SD Negeri 1 Tegalpingan. Di sana sekolahnya cukup besar, muridnya juga cukup banyak, dan siswanya juga yang mengikuti ujian sekolah pada kali ini juga cukup banyak. Di sana kami melihat kesiapan teman-teman dalam rangka untuk pelaksanaan ujian sekolah dengan baik, dan pelaksanaannya juga menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai hand sanitizer, menjaga jarak, sekaligus memakai masker. Itu sudah dilaksanakan dengan baik. Melihat situasi kondisi sekolah, kami juga sangat mengapresiasi terhadap kinerja teman-teman kepala sekolah beserta gurunya yang telah merawat sekolah dengan baik. Meskipun ada sedikit-sedikit kekurangan, misalnya sekolah itu kurang hijau dan sebagainya. Dan kami mohon ini peningkatan disiplin terhadap teman-teman di sekolah, khususnya di SD Negeri 1 Tegalpingan. Baik itu kedisiplinan waktu KBM, kegiatan belajar mengajar, ataupun disiplin berpakaian. Kebetulan hari ini tanggal 18 setiap bulannya di jam kerja kami menggunakan pakaian adat Jawa. Selanjutnya setelah dari SD Negeri 1 Tegalpingan, kami menuju SD Negeri 2 Pepedan, Kecamatan Karangmoncol. Di sana kami juga melihat sekolah yang begitu bersih, begitu asrinya, terawat dengan bagus, dan pelaksanaan ujian di sana untuk 2 ruang juga cukup bagus, cukup tertib, cukup lancar, dan guru-gurunya juga telah menerapkan protokol kesehatan, sekaligus siswanya juga pada pelaksanaannya. Dan sudah berdoa kok dulu? Masih sukses ya? Belajar dari mana? Harus belajar dan harus bisa. Tetap pakai masker, terus jangan lupa berdoa. Tidak perlu terburu-buru, waktunya cukup panjang, anak harus menyiapkan betul. Ya, semoga sukses. Terima kasih. Kami melihat di sana juga sekolah terawat dengan bagus, pemeliharaannya nampaknya begitu diperhatikan.
Setelah dari situ kami menuju ke SMP Negeri 2 Karangmoncol. SMP Negeri 2 Karangmoncol sekolahnya juga cukup hijau, cukup bagus. Walaupun siswanya tidak terlalu besar, karena di Karangmoncol ada beberapa sekolah. Di sana ada 4 SMP, ada 4 SMP negeri. Yang dulunya merupakan juga ada SMP 1 atap, tapi saat ini sudah menjadi sekolah mandiri. Dan kami melihat siswanya juga tidak begitu banyak. Pelaksanaan ujian berjalan lancar dan bagus. Selama pandemi tutup, Pak. Oh, selama pandemi tutup. Tapi dulunya buka. Buka, Pak. Yang lola? Ya, guru yang diberi mandat tambahan sebagai pengelola. Ya, jadi bagus lah. Kalau enggak kayak gini, misalnya kerjasama. Coba istrinya guru apa-apa bisa tahu istrinya teknik. Ataupun dari sisi keindahan kerapian di area sekolah, mohon untuk ada sebuah inovasi, ada perubahan. Ya, begitu. Setelah itu kami menuju ke SD Negeri 1 Kramat. Masih di Kecamatan Karangmoncol, sekolahannya juga cukup bagus, bersih di sana. Kami melihat ruangan-ruangan juga cukup tertata dengan rapi. Taman-taman di sana juga tertata dengan rapi. Cuma ada beberapa catatan, misalnya pohon yang besar untuk dikurangi lah, biar tidak terlalu rimbun sekali. Itu justru menjadikan banyak sampah karena pohonnya terlalu besar. Tapi di sana kebersamaan guru kami melihat luar biasa, Setelah itu kami mencoba untuk berjalan lagi sampai di SD Negeri 2 Tunjung Muli. SD Negeri 2 Tunjung Muli. SD-nya juga cukup gede banget ini, walaupun siswanya tidak begitu banyak, hanya sekitar 160-an. Tapi di sana karena sekolah itu merupakan ex SMP 1 atap juga. Dulu sebelum SMP 4 Karangmoncol berdiri sendiri, itu merupakan SD 1 atap. Sehingga setelah dulu ditambah kelas dan sebagainya, sekarang sudah mandiri SMP-nya, sehingga nampaknya kelihatan besar sekali. Ada beberapa kelas yang memang paralel dan gurunya di sana juga cukup. Kebersihan sekolah luar biasa, walaupun suasana lingkungannya cukup luas, tapi sekolah tertata dengan bagus. Salam literasi. Dan yang selanjutnya kami menuju ke TK Pertiwi 1 Tunjung Muli. Ini juga berdekatan dengan SD 2 Tunjung Muli dan juga berdekatan dengan SMP 4 Karangmoncol. Di TK Pertiwi Tunjung Muli itu di sana siswanya lebih dari 50 siswa. Sekolah yang cukup besar, tapi ruangannya yang agak sempit-sempit, sehingga ini perlu pemikiran. Ada pemikiran dari pemerintahan Desa Tunjung Muli yang rencananya akan membangun 1 unit ruang kelas lagi, biar anak-anak kita ketika pembelajaran tidak terlalu sempit. Dan di sana diampu oleh 4 guru TK, dan kami melihat ada sebuah inovasi yang cukup bagus, yaitu di TK Pertiwi 1 Tunjung Muli menerapkan muatan lokal yang cukup bagus, yaitu dengan inovasinya yaitu menggunakan bahasa Jawa Kromo. Anak-anak dilatih dengan bahasa Jawa Kromo. Ini hal baru menurut kami, perlu dilestarikan agar kita sebagai orang Jawa itu tidak kehilangan Jawanya, tidak kehilangan Jawanya. Sugeng
itu kami menuju ke SMP Negeri 4 Karangmoncol. Di situ sekolah kecil, muridnya tidak lebih dari 200, hanya sekitar 170-an, dengan kondisi sekolah yang memang karena sekolah sekolah satu atap dulunya, dan itu hanya untuk masyarakat sekitar, paling jauh dari Desa Kramat itu, paling jauh dari Desa Kramat, sehingga daya tampungnya pun tidak terlalu besar, sekolahannya ruangannya pun tidak terlalu banyak ya. Karena di sana juga sekolahnya teras sering berundak-undak ya, dan di sana agak rawan juga karena berundak-undak di tebing ya, di tebing, dan di situ potensi sekali untuk mata air, sehingga kebanyakan di situ ada aliran got-got kecil-kecil pembuangan air dari air mata air. Salam literasi. Setelah itu kami menuju ke wilayah Kecamatan Rembang, khususnya di Desa Penusupan. Di sana ada SMP 4 Rembang yang dulunya merupakan SMP satu atap dengan SD Negeri 2 Penusupan. Di sana sudah menjadi sekolah mandiri, sekolahnya juga kecil, tidak terlalu besar, dengan jumlah guru yang masih sangat terbatas. Untuk PNS-nya juga masih terbatas sekali, hanya ada 2 orang guru PNS ditambah lagi 1 PNS koordinator TU. Salam literasi. Dan setelah itu kami terakhir mengunjungi di SD Negeri 2 Penusupan. SD-nya cukup besar, cukup bagus, tertata dengan baik, kebersamaan di sana kelihatan juga kompak. Guru-gurunya masih muda-muda dan semangat-semangat. Dari hasil sambang sapa sekolah yang kami lakukan di beberapa sekolah, ada beberapa hal yang mungkin perlu menjadi catatan kami. Yang pertama, kami mendorong kepada Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah agar apa? Dalam rangka untuk pelaksanaan ujian harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan seteliti mungkin, sejeli mungkin terkait dengan persiapan dari soal-soalnya sampai dengan ke
kartu ujiannya bagi siswa sampai dengan penempatan tempat duduknya agar berjarak dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang keduanya, kami juga mengajak kepada teman-teman untuk meningkatkan disiplin, baik disiplin waktu, ya, proses pembelajaran mengajar, proses datang ke sekolah, ataupun disiplin dalam rangka berpakaian. Kebetulan sekali lagi hari ini tanggal 18 kami masih melihat beberapa guru di sekolah-sekolah itu yang tadi kami kunjungi, masih ada yang masih lupa katanya untuk menggunakan seragam tradisional. Yang ketiganya, kami juga minta kepada teman-teman guru dan kepala sekolah agar open terhadap situasi dan lingkungan sekolah serta fasilitas sekolah untuk diopeni ketika masih bisa dimanfaatkan, masih bisa dioptimalkan dalam rangka pemakaiannya. Yuk kita pelihara dengan baik, sekaligus ditata keindahannya, ketertibannya, biar sekolah itu nampak asri sehingga kita betah untuk mengelola atau untuk berada di sekolah itu. Dan yang terakhir, pesan saya kepada teman-teman guru untuk tetap semangat, untuk tetap mempunyai dedikasi yang tinggi dalam rangka untuk mengembangkan dunia pendidikan di Kabupaten Purbalingga. Terima kasih, selamat siang dan salam sehat, salam semangat pembelajaran sekaligus untuk teman-teman semuanya. Hari ini kita sudah selesai melaksanakan sambang sapa sekolah dan saya mengucapkan selamat melaksanakan ujian dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dihasilkan prestasi dari nilai akademik yang luar biasa untuk bekal kelak melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.